Nggak mau. Nah, setau tuh pakai tudung lo kan. Itulah se. Mana apa ya lah suara sejak. Balas. Oke. Pailan setau juga tuh. Oke, Itu tuh. ambung belajar. Nggak pakai itu dong. Kau lah yang pakai tudung. Jangan kau telah belajar. Boleh nampak slide? Boleh. Screenshot. Boleh. Boleh. Oke, ada dua topik yang kita mau belajar hari ini. Standar pembelajaran 1.1.3 menjelaskan keperluan keselamatan data dalam rangkaian komputer dan langkah keselamatan dia. Ada 3 jenis. Oke, encrypted email, double verification, dan password. Sebenarnya benda ini kita sudah lalui dalam kehidupan harian kita. Cuma kita tidak tahu nama ada. Oke. So, kriteria kejayaan, murid dapat menjelaskan 3 jenis keperluan data dalam rangkaian komputer dan langkah keselamatan. Oke, ada 3 jenis. Oke. Sepakai nota, buku nota yang ini ya. Ringkasan buku teks. 3 jenis ini selalu keluar soalan. Dan selalu budak tidak dapat jawab. Sebab dia macam tidak pernah belajar tu benda. Oke. So, kita tahu isu keselamatan sekarang di Malaysia ni ataupun di dunia ni sangat-sangat orang takut. Oke. Dan minggu lalu kita dikejutkan dengan isu apa? Sebelum you kasih tahu saya, pasal apa isu minggu lalu? Kena WhatsApp. mana satu semua nih? Ada anonymous. Kena ubat. Kena scam. Ada kena ubat. WhatsApp kan? Pasal WhatsApp kan? Ya. Ya. Isu keselamatan WhatsApp tuh bikin takut. Dia boleh curi data kita lah, bank apa semua. Dan dulu pun ada isu pasal Zoom kan. Kita guna aplikasi Zoom, orang boleh rakam kita punya apa semua itulah. Jadi itu adalah antara satu isu-isu keselamatan dalam dunia cyber yang kita perlu tik beratkan lah. So ada 3 jenis yang langkah yang kita boleh buat untuk memastikan data kita. Bila kita bercakap dengan data pribadi kita kan, contohnya nombor akaun bank, kita punya apa IC, semualah apa saja mengenai dengan data. Contohnya kalau kamu antar video-video yang bukan semua orang pun boleh juga apa kan, boleh jadi orang apa juga kan manipulasi. Kamu punya video tuh, video lucu kamu antarkan, orang boleh tukar kamu punya muka pergi yang telanjang begitu. Itu antara keselamatan data yang kita perlu titik beratkan. Oke, so ada 3 jenis yang kita memang sudah ada nih. Oke, yang pertama penyulitan email. Oke, penyulitan email ataupun dalam bahasa Inggrisnya encrypted email. Oke, macam mana rupa encrypted email ini kita akan lihat. Lepas itu ada 2 pengesahan ataupun double verification. Yang ini kita pun selalu ada guna di Google. Dan kata laluan. Oke, kata laluan kita mestilah guna yang panjang kan. Oke, janganlah guna lagi 1, 2, 3 punya password. Gara-gara mau ingat saja kan. Oke, yang pertama, kita lihat penyulitan email nih. Oke, kita tahu email yang kita antar adalah sangat pribadi kan. Oke, contohnya kalau kerajaan kan mau antar email kepada luar negara kan, dia menggunakan penyulitan email, tahu dia tidak akan email macam biasa, email yang kita antar biasa kan, sebab maklumat tuh bikin takut nanti bocor kan, bocor maklumat kerajaan. Sebab itulah orang bilang rasmi kan, kalau ada perkataan rasmi saya tuh maksud dia sulit lah tuh. Macam juga pemeriksaan kamu kan sulit kan, tidak boleh buka sembarangan tuh kertas. So untuk penyulitan email nih, oke, kita boleh guna banyak cara dah. Ada banyak software dah ataupun email, Save Gmail, Armail, Infocrypt, ini semualah ada punya untuk kasih tutup kita punya email tuh secara
penulisan lah. Oke, contoh begini, kamu tengok nih gambar aja deh dulu. Kalau kamu mau memahami macam mana encrypted email tuh. Oke, kita ini si Alice dengan si Bob. Oke, Alice dengan si Bob nih. Jadi si Alice ini antarlah email macam biasa kan. Hello Bob dia bilang. Oke. Si Alice ini antar hello Bob. Bila masuk di dalam pangkalan data ataupun server, oke. Di tengah-tengah jalan nih ada apa nih kelas tengah-tengah nih? Hacker kan atau penggodam. Oke. Dia beli pintas kita punya maklumat yang hello Bob nih. Kamu mentar hello Bob saja dia beli baca. Oke, adalah teknik dia untuk hack. Lepas itu baru diantar pergi hello Bob deh. Sebenarnya ini email yang tidak selamat lah. Kamu antar hello Bob, orang tangkap hello Bob, kamu dapat hello Bob gitu. Tidak apalah kan, tidak efisien. Itu kamu punya maklumat itu transit, bah. Ada orang tengah-tengah akan lihat apa yang kamu mengantar. Oke. So perlu ada penyuitan email nih. So dia punya aplikasi beli nih, kamu beli gunalah Save Gmail, Armail, InfoCrypt dengan Hashmail nih lah. Oke. So yang kedua, dua pengesahan. Oke. Dua pengesahan nih selalunya berlaku di dalam bank. Bila kita buat transaksi bank kan, merupakan lapisan pengesahan tambahan yang perlu ditentukan oleh pengguna apabila dimasukkan dan mengakses data dalam pilihan. Dengan adanya dua lapisan, pengesahan untuk mengakses data menjadi lebih sukar. Makin banyak lapisan pengesahan, semakin sukar data untuk diceroboh. Betul lah kan? Oke. Oke, sebagai satu contoh. Oke. Contohnya, kalau kamu sudah kerja, kamu ada CIMB Bank. Oke, with CIMB Bank kita masuk. Kebanyakannya bank nih yang buat benda nih lah. Dua pengesahan nih, two verification. Dua kali kita sahkan benda tuh. Yang pertama, boleh nampak nih saya punya website. Boleh. Ini kita mau transfer duit lah guna CIMB Bank, klik nih. Oke, kita login. Yang pertama, dia minta kita punya user ID. Oke, tentulah user ID kita kan. Begini kan, gitu. Terus kita login sekali. Ini baru satu kali verification. Langkah kedua, verification yang kedua, dia tanya, adakah ini kita punya kata kunci ataupun gambar kan selalu ada nama, ada gambar. Kalau ya, kita tik, baru kita kasih masuk password, baru kita beli masuklah. Oke. Boleh paham kan yang ini? Boleh. Dulu kan bahaya. Dulu cuma ada kasih masuk password saja. Password. User ID dengan password. Dia tidak lagi tanya yang macam nih. Oke. Kita kasih masuk, baru kita login. Sama juga macam Google. Kalau kamu kasih aktif tuh Google punya dua verification. Contohnya kita sudah masukkan. Lepas itu dia tanya kamu, adakah kamu yang masuk nih? Di handphone kamu kan letakkan nomor. Nomor apa yang di screen kamu, apa di handphone kamu. Itu pun dua kali langkah pengesahan. Ya, untuk keselamatan kita lah. Oke. Kata laluan. Oke. Kata laluan nih, contohnya kita punya email kan. Macam mana kita mau kata laluan yang lebih strong? Oke, dia ada tiga kategori itu. Ada strong, weak dengan medium. Oke, ada tiga. Oke. Jadi di sini dia bagi kamu tips, elak menggunakan yang kata laluan yang senang-senang. Contohnya kita tengok nih. Kalau strong password, macam ni Rohit Kumar ni strong kan ya? Tidak kan, 10% saja. Sebab orang beli teka kamu punya nama. Rohit 123 nih, 15% saja dia punya keselamatan. Rohit Alaya 123, 20%. Kalau Rohit yang begini, 123 nih,
99% dia punya strong punya password. Jadi tapi sengsara lah kita kan mau apa hafal nih dia punya password. Jadi untuk buat satu kata laluan kita mesti guna aksara, oke? Kita guna huruf, gabungan huruf, simbol, dan nomor. Antara 8 hingga 12 aksara. Adakah kamu? Tak ada yang senang mau dihack? Oi, tidur. 1 sampai 8, Sir. 1 sampai 8 itu senang mau hack tuh. Enggak. Jadi kamu punya kata laluan tuh, janganlah buat yang IC, janganlah. PIC jangan, tarik lahir jangan, 1, 2, 3 jangan, nomor telepon jangan. Buatlah yang macam inilah. Kamu apa nih juga nama-nama di Google Meet pun nama kamu pun lain-lain juga nih. Oke? Saya guna nama apa? Wujudkan strong password. Wujudkan strong password. Oke? So ada 3 jenis untuk keselamatan data. Yang pertama adalah penyelidikan email. Yang kedua adalah 2 pengesahan. Yang ketiga adalah kata laluan. Dipaham? Boleh. Boleh. Nanti buat latihan nanti habislah kamu nih. Oke. Kita pergi topik yang seterusnya. Si Vivi ada kah dalam nih? Ada. Oke. Oke, standar pembelajaran 1.14. Melaksanakan penyulitan encryption bahasa Inggrisnya dan solid decryption data menggunakan Caesar cipher. Masa kamu tingkatan berapa nih kita ada belajar? 3. 3. Ya, kita ada belajar cipher. Oke, kita ada belajar cipher. Jadi senanglah kamu mau pahami topik dah. Ya, kriteria kejayaan murid dapat melaksanakan satu proses penyulitan, melaksanakan satu prosesnya sulit, menukarkan satu perkataan menggunakan Caesar cipher. Oke, ini kali kita guna Caesar cipher. Dulu masa tingkatan kita guna reverse cipher. Apa ingat? Apa lagi? Pigpen. Pigpen cipher. Itulah kamu ingat lagi. Itu saja. Ada lagi? Banyak. Yang kotak-kotak kita panggil apa? Nah. Columnar cipher, transposition, dengan yang macam tangga, macam pagar. Yang macam pagar kita panggil L10 cipheran. Jadi tingkatan 5 ini kita belajar satu saja, senang cipher, Caesar cipher. Oke. Caesar ini nama orang. Daripada nama orang ya Caesar cipher. Reference. Ya, Julius Caesar. Tahu orang Rom, Siapa tuh Julius Caesar? penguasa Rom tuh. Pengasas apa? Pengasas. Pengasas cipher yang Yalah. guna roda tuh. Guna roda. Good. Oke. Julius Caesar nih. Empire apa nih? Masa Empire apa? Empire Rom. Empire Rome. Good. Oke, jadi dia menggunakan Caesar cipher inilah. Oke, mari kita tengok. Oke, kita buat activity. Sedia kamu punya pensel pen. Tidak pensel. Activity 1, pilih dan lukis. Arahan activity. Pelajar perlu menyediakan kertas dan pen ataupun pensel. Kedua, pelajar perlu memilih satu simbol pada setiap paparan yang akan dipaparkan. Ketiga, pelajar diberi 1 menit untuk melukis setiap simbol tersebut. Keempat, terdapat 4 paparan yang akan dipaparkan. Oke. Oke, ready.
Paparan pertama, lukis satu simbol sudah. Lukis semua lah. Guys, ini dalam bahasa. Satu sudah. Macam kenal je Nisa. Mana-mana saya kamu pilih yang senang-senang. Siapa Ini mau paparan lukis burung tuh? Ini paparan pertama. Ada jam kan? Nampak tuh jam. Ya. Nanti saya mau kamu share jawaban. Oke, paparan yang kedua. Pilih satu simbol yang kamu mau. 1 menit. Wah, ada cacing. Ada maksudnya tuh cacing. Oke, paparan yang ketiga. 1 menit. Pilih. Mau ayam kah? Mau rumput kah? Pilih deh satu. Segi 4. Yang senang lah. Cara kamu pilih yang senang. Terus besar-besar. Alah. Sekejap lah. Tulis balik semua nih. Oke, paparan yang keempat. Pilih satu. Paparan yang keempat sudah nih ya, pilih satu simbol. Apa lagi belum masuk nih? Pilih satu. Yanti lambat. Tinggalan Susi Yanti. Yanti kata masuk. Ya. Ada rekaman juga nih. Oke, seterusnya kamu cek kamu punya lukisan, oke, apa huruf yang kamu dapat? 4 huruf tuh. Nanti share ya, nanti share. Cek balik apa huruf yang kamu dapat. Jadi kamu bilang cacing kan, cacing F. So ini adalah zaman-zaman
kuno dulu, orang melukis di batu kan, gambar-gambar begini. Maksudnya apa? Untuk melambangkan maksud sesuatu huruf itulah. Tapi sekarang kita zaman modern, kita menggunakan huruf apa sudah kan ABC begini. 4 huruf tuh kamu dapat tadi. Semua 2 orang share pengalaman ya. Oke. Semua tengok screen deh. Joiner? Ada si Joiner? Halo, Sir. Ba, tengok kau punya hasil. Coba tuh gambar. Kamera kau, tengok. Oh, siap, Sir. Yang tadi. Indah pakai itu dong kak? Saya enggak. Gak mau tengok kerja saja, coba tengok muka, kerja saja. Siap, Sir. Kasih pusing kamera. Cut. Mana kau nih? Jadi apa kau dapat huruf? Macam mana, Sir? Ngarang nih, Sir? Nampak. HYNR. HYNR. Dikit lagi JYNR. Itulah, Bapak Kengam. Thank you, Joiner. Oke. Kalau JOHN tuh. Faizul lah, Faizul. Polda. Punya hasil. Oke. Tengok. Nampak kah? B, G, N, apa tuh? Z kah? Z. Wih. Z. B, G, N, Z. Oke, good. Wih, kenapa hampir sama tuh, Cut? Bo. Fox Oke, tenang. thank you, Faizul. Oke. Jadi, tenang. kamu sudah buat satu teknik penyulitan dan nyasulit. Ya. Penyulitan tuh sebagai kamu apa? Sebagai kamu ini kan tadi, ini kamu tengok, terus tuh kamu buat nyasulit dan untuk huruf dia apa? Ya. So ini maksudnya kriptografi itu, ini kita belajar tingkatan 3 kan kriptografi. Oke. So tadi kita buat activity 1, kita buat penyulitan, kita satu proses menggunakan perkataan yang difahami kepada perkataan yang tidak difahami ataupun tidak membawa apa-apa maksud lah. Itu penyulitan. Kalau nyasulit, satu proses menukarkan perkataan yang tidak difahami kepada perkataan yang difahami dan membawa maksud. Ada hatch nih kan nyasulit nih. Mana bahasanya hatch ini? Beli screenshot kalau kamu mau. Ya, screenshot nih. Masih nampak bahkan slide sini. Nampak. Oke. So, kita mau belajar Caesar cipher. Ini apa ya nih? Ini apa ya? Ini kamu tahu sudah kan? Kunci simetri dan tidak simetri. Oke, penyulitannya ada 2 jenis. Penyulitan kunci simetri dengan penyulitan kunci tak simetri. Oke, kamu tengok, kunci simetri ini dia menggunakan kunci yang sama. Oke, kunci yang sama maksudnya pengantar tanya hai kabarkan teks biasa. Dia buat penyulitan, dia tukar pergi teks cipher. Oke, lepas itu dia maunya sulit, dia kunci yang sama nih ya, kunci hitam nih, yang ini. Lepas itu hai didapat kita penerima akan dapat hai kabarnya lah. So, kalau penyulitan kunci simetri menggunakan kunci yang sama. Tetapi, kalau penyulitan kunci tak simetri, tidak sama, kita menggunakan kunci yang sama. Maksudnya, hai apa kabar, kita menggunakan kunci yang begini, yang biasa. Tetapi, bila kita buat hanya sulit, kita menggunakan kunci yang lain. Oke, kunci yang lain. Hai apa kabar. Nah, dipahamkan yang nih, senang kan nih. Soalan tanya tuh, apa tuh kunci simetri dan kunci tak simetri? Menggunakan kunci yang sama dan tidak sama lah. Kamu tengok seni gambar pun kamu paham sudah. Oke. So, kita menggunakan teknik Caesar cipher. Kita buat penyulitan dulu lah, kelas. Teknik penyulitan. Oke. Cuman dah semua mulanya. Oke, diberi soalan tanya diberi anjakan N3. Oke, N3.
tukarkan perkataan cinta. Ini yang kita boleh bacakan, C-I-N-T-A, cinta, kepada perkataan yang sulit. Oke, menggunakan teknik scissor cipher. Oke, teknik scissor cipher ini, kalau kita teks biasa, kita tulis dulu biasalah. Kita, oke, kalau dia bilang anjakan 3 kan, mana? Siapa? Kamu tulis dulu ABC macam biasa, ABC sampai Z. Kejap. Kalau anjakan 3, kita buat 3 kotak di depan dulu. Oke, anjakan 3 kita lukis kotak di depan. Oke, dan kita mulai A, B, C nih sampai W, lepas itu kita sambung X, Y, Z di depan. Oke. Kalau text cipher nih kita kasih A, B, C, D, E ini macam biasalah begini. Oke, kalau N3 maksudnya lukis kotak 3 di hadapan. Kita lukis dulu 3 kotak, terus itu baru yang di belakang tuh lah. Tapi kita mulakan dia, kalau 3 kan kita mulai X, Y, Z, A, B, C ini begitu. Oke, jadi macam mana kita mau tukar dah. C ini, C, kita baca daripada teks biasa, C, kita tukar dia pergi teks cipher, F. Jadi jawaban dia C itu adalah F lah. Oke. Kalau I, daripada I ini kan teks biasa, kita turun dia pergi L, dia adalah L lah. Oke, N, daripada teks biasa, kita tukar dia pergi teks cipher Q. Jadi kotak kamu nih, dia mesti selari, ini, bila kamu lukis dia. Oke, cukup kan? Berapa nih abjad huruf ABC kita? 24 kah? 26. 26. Jadi kasih sama dia kotak dia nih. 26 di atas mesti sama yang 26 di bawah. Tapi dia punya huruf tuh si anjak dia lah. Jadi paham? Boleh. Dibaca daripada atas ke bawah. Oke. Screenshot nih, supaya kamu paham. Oke. Macam ini juga lah, kita baca sama juga. Kalau anjakan 4, kita buat kotak 4 dulu. 1, 2, 3, 4, baru kita kasih mula ABC. T, U, V. Betul kan ya sebenarnya ABC? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, U, V, W, X, Y, Z kan? 4 nih X, Y, Z. W, X, Y, Z. Jadi kita kasih pasang dah. Di bawah itu macam biasa saja. Kita atur dia macam biasa. Kalau dia anjakan 5, apa mula di sini kelas? Ezra. V. W, X, Y, Z. Mula. Sini dia tamat dia adalah U kan? Ya. Ya. Okay. Senang dia nih. Ini teknik paling senang sajar kamu. Jadi ini penelitian. Jadi kalau nya sulit, kita balik saja dia. Diberi anjakan N3. Sama juga, kita buat dengan anjakan 3, sama juga kita buat macam tadi. Tetapi ini kali kita baca daripada bawah ke atas. F, L, Q, W, D. Apa jawabannya nih? Apa perkataan yang kita akan jumpa? Ganti. Cinta. Nah, Banyak yang jawaban tadi. Oke, beza dia dengan tadi. Kalau teks kita buat penyulitan dari teks biasa pergi teks cipher kita baca daripada atas ke bawah. Kalau nya sulit daripada teks cipher kita tukar pergi teks biasa, terbalik dah saja. Boleh kan? Boleh. Kalau boleh, buat aktiviti ini, mencari harta karun. Bagi sejawaban dia ni apa? 1 apa jawaban dia, 2 apa, 3 dan 4. Antar personal lah. Okay? Kamu screenshot nih screen. Lepas itu tulis jawaban di tepi ni. Boleh? Boleh. boleh.
Ini Iya. latihan activity. Latihan nanti sepagi lagi. Kita jumpa di dalam Telegram. Bye. Oke. Oke, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir.